Pernah kepikiran nggak kalau cara kita ngitung uang, ya akuntansi, itu justru bisa jadi akar dari banyak krisis etika? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah alternatif, akuntansi Islam. Dan kenapa di dunia modern sekarang, ini jadi makin penting buat kita obrolin. Kita kan sering banget ya dengar berita tentang skandal keuangan, perusahaan raksasa yang tiba-tiba ambruk. Tapi pertanyaannya itu bukan cuma siapa yang salah. Pertanyaan yang lebih dalam lagi, kenapa ini kejadian terus? Apa jangan-jangan ada yang salah sama sistemnya, yang bikin kehancuran kayak gini seolah nggak bisa dihindari? Jawaban dari pertanyaan tadi, seringnya tuh berawal dari satu hal yang sama, sebuah krisis kepercayaan. Jadi, begitu pilar etikanya ambruk, ya udah, bangunan finansial segede dan semegah apapun pasti ikut goyah. Masih ingat kasus Arthur Andersen? Dulu, mereka itu salah satu dari 5 firma akuntansi terbesar di dunia loh. Tapi, cuma gara-gara satu skandal penipuan besar, nama mereka bukan cuma tercoreng, tapi benar-benar lenyap dari peredaran. Ini bukti nyata banget. Reputasi yang dibangun puluhan tahun bisa hancur lebur sekejap mata karena praktik yang nggak etis. Dan kehancuran kayak gini tuh dampaknya kemana-mana. Nggak cuma investor yang rugi, tapi juga ribuan karyawan dan kepercayaan publik. Jadi ini bukan sekedar kesalahan yang bisa dilupain gitu aja. Ini tuh warning keras kalau kita butuh sistem yang lebih baik. Sistem yang dibangun buat mencegah, bukan cuma ngasih hukuman pas semuanya udah telat. Oke, kalau sistem yang ada sekarang ini rapuh, terus alternatifnya apa dong? Nah, untuk memahaminya, kita mesti bedah dulu nih 2 filosofi akuntansi yang cara kerjanya beda banget di balik layar. Nah, ini dia nih bedanya yang paling fundamental. Akuntansi konvensional pada dasarnya ngejar satu hal, untung sebesar-besarnya untuk pemegang saham. Udah, titik. Sementara akuntansi Islam justru ngebalik pertanyaannya, gimana kalau tujuan utama kita itu kesejahteraan sosial? Ini langsung menggeser fokus dari cuma shareholder ke semua stakeholder, termasuk karyawan, masyarakat, dan lingkungan, dengan kompas utamanya, kejujuran dan keadilan. Terus, prakteknya gimana sih kerangka kerja yang fokusnya ke keadilan dan kesejahteraan ini? Yuk, kita lihat lebih dalam prinsip-prinsip etika yang jadi fondasinya. Jadi, apa sih akuntansi Islam itu? Gini deh, jangan bayangin ini cuma alat buat nyatet transaksi ya. Anggap aja ini semacam sistem imun etis. Tujuannya itu buat mencegah penyakit kayak penipuan dan kebohongan bahkan sebelum itu muncul, dengan menanamkan etika langsung ke dalam DNA sistem keuangannya. Ini dari sistem ini berdiri di atas 3 pilar, yang sederhana tapi kuat banget. Pertama, jujur. Artinya, semua harus transparan, nggak ada yang ditutup-tutupin. Kedua, adil. Ini untuk mastiin semua pihak dapat haknya, nggak ada yang dieksploitasi. Dan yang ketiga, benar. Maksudnya, laporan harus mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, bukan sekedar angka yang dipoles biar kelihatan bagus. Inilah fondasi etikanya. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas loh. Ada keyakinan yang kuat banget bahwa dengan benar-benar berpegang pada nilai-nilai ini, praktik curang dan penipuan itu secara alami akan berkurang. Coba bayangin kalau etika bukan lagi sekedar aturan dari luar yang harus dipatuhi, tapi sudah jadi bagian dari sistem itu sendiri. Tapi, tunggu dulu. Pendekatan ini nggak berhenti cuma di mencegah hal-hal yang buruk. Tujuannya jauh lebih besar dan ambisius, yaitu secara aktif membangun sebuah ekonomi yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Dan disinilah visinya, jadi benar-benar transformatif. Sukses itu nggak lagi diukur dari laba yang masuk ke kantong segelintir orang, tapi dari peningkatan kesejahteraan sosial bagi semua orang yang tersentuh oleh bisnis tersebut. Ini kan benar-benar mendefinisikan ulang arti dari kesuksesan. Mandat utamanya bisa kita ringkas jadi satu kalimat yang powerful, berikan manfaat sebanyak mungkin kepada masyarakat. Ini langsung mengubah cara pikir setiap keputusan bisnis kan? Dari yang tadinya, apakah ini menguntungkan, menjadi apakah ini bermanfaat bagi komunitas kita? Nah, ini yang bikin kita mikir. Coba deh bayangin sejenak, dunia bisnis bakal berubah kayak apa kalau kesejahteraan sosial jadi metrik utama di setiap laporan tahunan, ngegantiin laba bersih. Beda banget pasti kan? Semua obrolan ini ujung-ujungnya mengerucut ke satu kesimpulan yang gak bisa kita hindari lagi. Ini adalah sebuah tantangan langsung terhadap cara kita berpikir tentang akuntansi saat ini. Inti argumennya gini, kita nggak bisa cuma nempelin stiker etika di atas sistem yang dari sananya udah bermasalah. Nggak akan efektif. Nilai-nilai yang mendasari akuntansi modern itu sendiri yang perlu kita definisikan ulang dari akarnya. Terus, mendefinisikan ulang itu praktiknya gimana?
Artinya, laporan keuangan harus bertransformasi dari yang sekedar jadi cermin masa lalu yang nunjukin angka, menjadi sebuah peta masa depan yang nunjukin kondisi nyata dan nawarin solusi untuk ningkatin kesejahteraan semua pihak. Jadi, pada akhirnya, perdebatan ini lebih besar dari sekedar akuntansi Islam versus konvensional. Ini meninggalkan satu pertanyaan besar buat kita semua. Gimana caranya kita bisa merancang sistem keuangan yang dari sananya memang dirancang untuk membangun masyarakat, bukan malah merusaknya? Jawaban dari pertanyaan ini bisa jadi yang akan menentukan masa depan kita bersama.